Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Halo Dokter. Kali ini tentunya bersama saya Roza Holila dan pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu kita akan membahas mengenai preeklamsi yang merupakan ini adalah komplikasi kehamilan yang masih menjadi penyebab utama kematian ibu serta bayi di berbagai negara termasuk juga Indonesia. Nah, hari ini kita tentunya akan membahas bersama dokter spesialis yang sudah kita hadirkan ke TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah kita akan membahas mengenai apa itu preeklamsi, mengenali faktor risiko dan tanda-tanda dan sampai apa saja nih pencegahan ataupun pengobatan yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Namun sebelum itu kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi gratis atau ingin bertanya-tanya boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Untuk itu kita memulai rangkaian Halo Dokter pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu dokter spesialis yang sudah kita hadirkan ke TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Aryani Aziz, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis konsultan feto maternal Mars. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Roza. Alhamdulillah hari ini sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Dokter, seperti yang Roza bilang di awal ya dok ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai preeklamsi dok. Tapi kayaknya kalau remaja seperti Roza ini jarang sekali dok begitu ya mendengarkan kata ini, ataupun masyarakat awam nih belum tahu ya dok ya preeklamsi ini apa. Boleh dijelaskan secara sederhana dok, preeklamsi ini sebenarnya apa sih dokter? Ya. Jadi preeklamsi itu adalah suatu kondisi pada kehamilan berupa peningkatan tekanan darah pada masa kehamilan lebih dari 20 minggu atau lebih 5 bulan seperti itu. Oke. Ya, yang terjadi pada kehamilan. Jadi sebelumnya belum pernah Normal-normal tidak aja. menderita darah tinggi. Jadi pada usia kehamilan 5 bulan mulailah terjadi peningkatan tekanan darah pada seorang ibu. Oke. Nah, itu. Itu ya dok ya, berarti selama 5 bulan darahnya selalu tensinya naik seperti itu dok? Lebih dari 5 bulan itu Lebih ada dari 5 peningkatan bulan. tekanan darah pada ibu itu. Yang dikatakan preeklamsi itu seketika tensinya di berapa dok? Iya, kalau dikatakan preeklamsi saja itu tekanan darah sistol diastolnya itu 140/90. Kalau dikatakan berat, jika tensinya tekanan darahnya itu 160, diastolnya 110. Tinggi gitu. ya, 160/110. Kalau kita normalnya itu 130/80 ya dok ya? Nah, betul ya dok? Salah ya dok? Kurang tepat Kurang ya. tepat ya? 110, 120 atau ya 70, 80 berkisar seperti itu. Itu yang dikatakan normal ya dok ya? Normal seperti itu. Oke, baik dokter. Nah kalau misalkan ini kan tadi disebut bahwasanya preeklamsi ini cukup tinggi dok di berbagai negara. Nah kalau kondisi di Indonesia sendiri bagaimana dok? Iya, kalau kita katakan di dunia itu ada 76.000 kematian ibu dengan akibat hipertensi dalam kehamilan, serta menyebabkan 500.000 kematian pada bayi, seperti itu ya. Kalau di Indonesia berdasarkan konsensus tahun 2024 itu ada angka kejadian dari preeklamsi itu 189.000 di antara 100.000 persalinan. Ya, jadi merupakan penyebab pertama angka kematian ibu di Indonesia. Jadi peningkatan tekanan darah dalam kehamilan itu penyebab utama. Penyebab utama. Nah, jadi ini yang mungkin dengan adanya Halo Dok ini sore ini kita ingin membagikan lah ya pengetahuan untuk masyarakat lebih waspada.
kalau ada peningkatan tekanan darah dalam kehamilan itu jangan dianggap sepele seperti itu. Masih tergolong tinggi dan ternyata menjadi penyebab utama ya dok ya? Kematian ibu. Kematian Penyebabnya, ibu. Iya. Nomor 2-nya perdarahan ya. Nomor 2 pendarahan. Kalau kita kulik lebih dalam gitu ya dok ya, ini di Indonesia menjadi penyebab pertama yang paling mendasar nih sebenarnya gara-gara apa sih dok? Kenapa orang bisa terkena preeklamsia ini? Ya, jadi itu namanya faktor risiko ya. Jadi sebenarnya kalau secara teori itu banyak faktor ya. Tapi kalau memang seorang ibu yang hamil di usia muda, kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun, kemudian hamil kembar, misalnya lebih dari 1 bayinya, kemudian juga obesitas, ya, kegemukan seperti itu, dan juga ada faktor genetik biasanya. Itu juga cenderung pada kehamilan nanti bisa menyebabkan preeklamsi, ya. Atau juga ada faktor bayi tabung, ya, bahasanya itu IVF, ya. Nah, kecenderungan untuk peningkatan tekanan darah pada kondisi bayi tabung itu persentasenya lebih besar. Gitu ya dok ya, banyak faktor risiko sebenarnya. Tadi salah satu kata dokter genetik dok, artinya kalau ibu kita pernah preeklamsi, anaknya juga seperti itu dok? Bisa seperti itu, atau ibu keluarga tersebut ada hipertensi, walaupun gitu. tidak dalam kehamilan, memang orang tuanya hipertensi, dua-duanya apalagi ya, nah berkecenderungan untuk anak perempuannya nanti itu menderita preeklamsi dalam kehamilan. Waduh, ini harus ditanya dulu ya ibunya harus dicatat ya. Harus dicatat gitu ya. Ditanyakan. Oke baik, nah ini kalau misalkan kita lihat ya dok ya, preeklamsi ini terjadi pada ibu hamil. Nah kalau tekanan darah tinggi sebelum hamil gitu ya dok ya, atau tidak hamil, ini apakah berbeda dok? Iya, jadi kalau memang tekanan darahnya tinggi sebelum adanya kehamilan itu tidak termasuk dalam istilah preeklamsi. Namanya hipertensi dalam kehamilan seperti itu ya. Hipertensi kronis. Jadi sudah menderita darah tinggi baru hamil. Nah, cenderungnya nanti akan lebih bertambah berat lagi ya, tentu saja kalau kasusnya seperti itu. Jadi definisi dari preeklamsi tadi adalah suatu kondisi peningkatan tekanan darah pada kehamilan 140/90 pada usia kehamilan lebih 5 bulan atau lebih 20 minggu bahasanya. Oke baik dokter, kalau misalkan dia sebelum hamil ya dok ya, memang ternyata sering cek tensi itu tinggi gitu dok. Nah apakah kemungkinan dia juga akan preeklamsi dok? Ya jadi istilahnya tidak preeklamsi jatuhnya kalau memang dia pernah darah tinggi sebelum kehamilan ya, hipertensi kronis mungkin ya. Oke baik, berarti masih tetap disebut dengan hipertensi ya dok ya, tapi tidak masuk dalam istilah preeklamsi tersebut. Oke baik. Nah ini kalau misalkan orang tersebut sudah terkena preeklamsi dok, ini nanti dampaknya seperti apa dok? Ya, sangat banyak dampaknya baik bagi ibu maupun pada janinnya. Ya, jadi kalau dampak bagi ibu itu bisa mengenai semua organ tubuh. Ya, jadi adanya sirkulasi darah yang tidak baik pada kehamilan tersebut juga bisa berdampak pada organ hati, ginjal, mata, otak, paru, jantung semuanya ya. Jadi kalau memang kasus tersebut terjadi dampak pada ibu, tentu kita akan memilih menyelamatkan ibu dan kehamilan tersebut harus diterminasi atau diakhiri walaupun belum cukup bulannya. Nah, jadi dampak pada janin apa? Dampak pada janin juga lebih berat, untuk prematuritas itu sangat mungkin terjadi karena memang harus dilahirkan karena dampak pada ibu sudah komplikasinya sudah berat misalnya ya. Jadi pada bayi nanti prematuritas, kemudian bayinya kecil karena asupan yang didapat dari ibu sirkulasinya tidak lancar. Jadi perjalanan oksigen dan nutrisari makanan itu tidak nyampe ke bayi karena sirkulasi yang memang tidak begitu baik pada ibu. Akibatnya bayinya kecil, kemudian karena memang berdampak juga pada ibunya, mungkin akan dilahirkan bayinya dan kasus prematuritas jadi meningkat ya. Kalau keguguran dok bagaimana dok? Apakah ibu yang dengan preeklamsi ini untuk kegugurannya tinggi atau bagaimana dok? Ya, jadi kalau memang berdasarkan definisi keguguran itu adalah lepasnya kehamilan lah seperti itu ya, di bawah 20 minggu. Jadi tidak masuk jadi cerita mengenai keguguran dan preeklamsi. Preeklamsi kehamilan di atas 20 minggu. Jadi gitu. Ya, jadi keguguran tidak termasuk dalam
porsinya preeklamsi karena lepasnya di bawah 20 minggu ya. Gitu dok ya. Berarti di bawah 20 minggu jarang terjadi preeklamsi tersebut dok? Tidak ada. Tidak Dalam ada. definisinya bukan preeklamsi ya. Hipertensi kronis kalau darah tinggi tadi ya. Gitu. Oke baik dok. Apakah ada dok ya, misalkan ada ibu hamil ini di awal kehamilannya tersebut atau sudah di atas 20 minggu tersebut tidak hipertensi nih dok ya, tensinya tidak naik, tapi di akhir-akhir nih ternyata tensinya naik dok. Ya, jadi kalau kita berbicara klasifikasi, jadi ada 2 klasifikasi itu. Berdasarkan onset terjadinya, yaitu early onset, itu antara 20 minggu sampai 33 minggu. Ya, 8 bulan lewat 1 minggu. Dan ada yang late onset, nah itu terjadinya di atas 33 minggu, 34 minggu ke atas. Nah itu dikatakan tetap preeklamsi tapi terjadinya late onset pada akhir-akhir kehamilan. Ya, jadi peningkatan tekanan darah itu 20 minggu sampai matangnya kehamilan. Ya, kalau klasifikasinya onset tadi. Nah kalau berdasarkan klasifikasi tingkat keparahan dari preeklamsi, nah itu dilihat dulu. Dia secara klinis ada gak gangguan keluhan sakit kepala hebat, nyeri ulu hati dan pandangan mata kabur. Nah itu namanya impending eklamsi namanya. Ada juga hal yang paling terberat adalah eklamsi, kejang pada kehamilan. Itu penyebabnya karena preeklamsi sebelumnya, preeklamsi berat yang menyebabkan ibunya kejang. Ataupun nanti akan ada suatu sesak napas hebat pada kehamilan dengan adanya darah tinggi. Ya, ataupun gangguan dari fungsi hati, namanya HELLP syndrome nanti, seperti itu. Jadi banyak tingkat keparahannya berdasarkan klinis dan juga berdasarkan laboratorium. Oke, memang ada tingkatannya dok ya. Ada tingkatannya. Tapi kalau menurut dokter lebih berbahaya mana nih dok? Apakah late tadi atau yang awal-awal ini baru ketahuan dok? Ya, jadi kalau ditanyakan seperti itu berbahaya yang mana? Ya tentu yang Semuanya di awal. di awal ya dok ya? Jadi awal kan, kan kehamilannya belum pada masanya untuk dilahirkan. Ibu sudah bermasalah misalnya dengan komplikasi tingkat keparahannya yang sudah nampak pada ibu dan bayi terpaksa dilahirkan. Artinya tingkat keparahannya pada early onset itu ya bahaya sekali. Bahaya sekali dok ya? Baik untuk ibu maupun pada janinnya. Oke baik, karena janinnya juga masih rentan ya dok ya? Iya. Baik dokter, ini luar biasa sekali pembahasan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Gak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton!
salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan swasembada pangan dan menuju lumbung pangan dunia 2045 adalah melahirkan petani milenial, petani berusia 19 sampai 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam usaha tani. Aplikasi Mitra 3M ini memudahkan kita untuk berbudidaya ikan, di mana di dalamnya itu sudah ada panduan SOP-nya, baik dari sebelum tebar sampai dengan panen. Nah, di aplikasi ini juga nanti ada saran pemberian pakan, ada analisa keuangannya, jadi mengetahui kita itu budidaya itu untung apa rugi. Untuk melihatnya itu kita harus aktif memakai aplikasi ini. Semakin kita aktif, semakin kita rajin mencatat, maka data yang kita terima di aplikasi ini semakin akurat. Aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk berbudidaya ikan. Generasi muda jangan malu jadi petani. Petani itu keren. Sekarang eranya digitalisasi, petani melek digital. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter, dan untuk itu sebelum kita menyambung pembahasan kita bersama Dokter Aryani tentunya, kami ingin mengundang pemirsa yang ada di rumah, silakan telepon kami yang ingin berkonsultasi secara gratis di 0711 311 454 atau boleh juga kirimkan pertanyaan Anda di 0823 1198 1790. Baik, dokter, sebelum kita menyambung pembahasan kita ya dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dok. Dari Nona di Kenten ingin bertanya, dok, apakah eklamsi ini dapat menyebabkan kematian pada sang ibu ataupun janin, dok? Gimana dok? Iya, terima kasih Ibu Nona. Mbak Nona. Mbak Kalau Nona. Nona nggak pernah nyonya ya. Gimana kalau nikah? Ya, jadi kalau ditanya, pertanyaan baik sekali ya. Jadi eklamsi itu adalah suatu kondisi ya, tingkat keparahan pada preeklamsi ya. Jadi di mana terjadi kejang pada kehamilan. Tentu saja kalau keadaan kejang terjadi pada seseorang itu tentu tidak ada oksigenasi yang terjadi pada otak. Ya, tentu itu mempengaruhi sekali untuk kondisi ibu dan bahkan janin yang dikandungnya. Jadi kemungkinan permasalahan pada ibu pasti gitu ya, dan janin ya tentu kalau tidak ada oksigen, tidak ada pernafasan yang bisa dialirkan ke bayi, ya meninggal dong ya. Iya. Jadi parah sekali itu. Mudah-mudahan lah ya tidak ada angka kejadian eklamsi lah. Bisa ditata laksanai dengan baik preeklamsinya ya. Oke, baik. Berarti kalau sudah ketahuan seperti itu dok, bisa ditangani ya dok? Ya bisa. Jadi penata laksanaan atau penanganannya itu bisa konservatif ya. Misalnya mungkin dipertahankan dulu dengan melihat, karena memang belum cukup bulan ya. Jadi dipertahankan dulu dengan memberikan preventif ya, pencegahan seandainya harus lahir bayi, pematangan paru akan diberikan. Jadi bayi yang lahir walaupun usianya masih muda, harapan hidupnya lebih tinggi karena memang sudah ada penata laksanaan yang lebih awal yang bisa membuat kelangsungan hidup lebih besar pada bayinya ya. Nah, kalau memang konservatif tersebut gagal, artinya kehamilan tersebut harus diakhiri. Kalau udah harus diakhiri ya akan menghasilkan bayi prematur dan ibu yang mungkin harus dirawat dengan sebaik-baiknya karena memang tensinya udah melebihi dari 160 dan 110. Betul dokter, ini artinya memang selain janinnya ibunya juga berbahaya ya dok ya? Berbahaya sekali. Oke baik, dokter, ini ada sangkut pautnya juga nih dok dengan pertanyaan selanjutnya dok, dari Ibu Fitri di Sako yang ingin bertanya, apakah secara umum gejala preeklamsi itu dapat dideteksi secara awal gitu ya dok ya, dan bagaimana cara mengantisipasinya? Ya. Jadi kalau memang khususnya seseorang dikatakan darah tinggi itu harus dibantu dengan alat tensimeter namanya ya. Sekarang sudah bisa banyak dijual, ada tensimeter digital seperti itu ya. Mudah-mudahan penggunaannya juga benar pada masyarakat awam.
Nah, jadi kalau deteksi dininya itu harus dibantu sebenarnya. Tapi ada dong gejala-gejala yang mungkin mesti diwaspadai oleh seorang ibu hamil. Ya. Mungkin sakit kepala, kok terus-terusan sakit kepala ya. Kemudian juga kok pandangan matanya ya agak buram ya, bukannya mereka yang berkacamata, yang tidak berkacamata artinya ya. Ya terus sakit perut, nyeri ulu hati. Nah, itu hal-hal yang mengarah kepada komplikasi dari darah tinggi ya seperti itu ya. Jadi tentu hal ini bisa diketahui kalau rutin berobat kepada petugas kesehatan, baik itu pada vaskes tingkat 1, mungkin pada posyandu dulu ya, rutin berobat. Jadi ketahuan itu tekanan darah akan meningkat, meningkat atau tidaknya. Oke, itu bisa dideteksi di rumah ya dok ya? Bisa. Ya. Nah kalau misalkan kita hari ini cek nih dok, misalnya gitu dok ya, ternyata tinggi nih dok 140/90 dok. Nah kita melihatnya ini apakah dia selalu konsisten angkanya seperti itu? Kalau misalkan naik turun apakah juga bisa dibilang preeklamsi atau gimana dok? Ya, tadi seperti dikatakan ya bahwa mau dikatakan suatu peningkatan tekanan darah itu harus dibantu sebenarnya dengan alat tensimeter. Tentu mengukur tekanan darah seseorang itu harus ini dulu ya, memenuhi persyaratan. Kalau ingin akurat, ya ingin akurat hasil dari periksa tekanan darah tersebut. Ya. Misalnya ibunya baru datang untuk berobat, istirahat dulu, duduk dulu 10-15 menit seperti itu dan tidak berbicara banyak ya. Jangan sampai nanti ada teman jadi mengerumpi dulu ya, 15 menit dimanfaatkan. Ya. Jadi tenang, duduk, tidak bercerita seperti itu. Kemudian baru dicek. Nah, jadi itu mudah-mudahan pemeriksaan atau hasil dari periksa darah itu adalah akurat. Jadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ya. Jadi kalau memang dia naik turun ya, lihat dulu kondisi saat dia naik tadi benar nggak ya. Apa baru datang kemudian diperiksa tentu tensinya akan lebih tinggi ya gitu karena capek ya. Kelelahan menuju ruangan tersebut misalnya ya. Dok ya. Atau lagi kalau misalkan lagi cemas gitu ya dok ya, pasti tensinya bisa tensi juga naik bisa ya dok ya. Iya betul. Oke, baik. Ini salah satu yang dokter bilang juga gejala awalnya mungkin sakit kepala gitu dok. Nah sedangkan orang ibu hamil ini biasanya juga sering sakit kepala, mual, sakit perut gitu ya dok ya. Gimana nih dok kita membedakan antara itu memang gejala normalnya ibu hamil dengan gejala preeklamsi? Ya betul. Jadi pada kehamilan trimester pertama atau di bawah 16 minggu lah ya dikatakan seperti itu badan seorang ibu hamil itu tidak nyaman karena peningkatan hormon beta HCG atau hormon kehamilan ya. Karena memang definisi kita tadi di atas 5 bulan artinya mual muntah itu biasanya sudah aman, sudah tidak ada lagi pada kehamilan. Atau sakit kepala ya, tidak nyamannya itu bisa mual muntah, sakit kepala misalnya, ngantuk, kurang nafsu makan seperti itu ya, itu gejala awal dari kehamilan. Sedangkan kondisi peningkatan tekanan darah tadi adalah lebih 20 minggu. Lebih dari 20 minggu. Artinya bisa dibedakan nanti mual muntah tidak ada misalnya ya. Jadi karena di atas 20 minggu. Iya, beda. Oke, baik. Untuk melihatnya apakah ini terjadi di awal kehamilan gitu ya, Dok, atau di atas 20 5 bulan minggu? ke atas ya. 5 bulan ke atas. Iya. Oke, baik. Nah, ini juga ada mitos nih, Dok. Katanya apakah bengkak kaki ini bisa juga dikaitkan dengan preeklamsi, Dok? Ya. Kalau gejala seperti bengkak kaki seperti itu biasanya tidak termasuk dalam kriteria dari suatu preeklamsi ya seperti definisi tadi. Tapi mungkin kita harus mewaspadai seandainya bengkak tersebut bukan kaki saja, sudah ke seluruh badan, kepada muka juga. Karena memang sebenarnya kehamilan itu adalah membesarnya rahim ya, uterusnya membesar, tentu akan menekan sirkulasi darah baik pada tungkai bawah maupun pada daerah lainnya ya. Jadi kalau bengkaknya kaki itu tidak otomatis bahwa itu suatu preeklamsi. Tapi untuk diwaspadai saja ya, mungkin artinya akan segera berobat ke petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan untuk dicek tekanan darahnya. Tidak harusnya seperti itu. Oke, baik. Mitos, ya. Bisa dibilang mitos ya, Dok ya. Oke, baik. Ini juga harusnya sebenarnya ibu hamil ini harus rajin ke dokter gitu ya, Dok, untuk cek kehamilan atau bagaimana, Dok? Jadi kalau memang kita mengatakan keseluruhan dari kita bahwa kalau dokter sampai nggak ya misalnya ke pelayanan terkecil kita ya, artinya petugas kesehatan lah seperti itu ya.
petugas kesehatan tentu kalau memang nanti teridentifikasikan sebagai preeklamsi, tentu akan coba dirujuk konsul ke dokter ya seperti itu ya. Oh, gitu. Atau kalau memang masyarakat tersebut atau ibu tersebut memang mempunyai fasilitas untuk langsung ke dokter, apalagi ke dokter spesialis, ya itu sangat baik sekali ya, bahwa akan ada pemeriksaan tambahan misalnya laboratorium ya, atau lagi mungkin ke dokter spesialis subspesialis feto maternal. Iya. Tentu di awal nanti akan coba dicek bahwa memang dia punya riwayat preeklamsi, dan tentu saja pada hamil berikutnya akan berkecenderungan preeklamsi juga. Tentu dokter subspesialisnya akan bisa mengetahui kemungkinan kehamilan ini akan menjadi preeklamsi tidak di bawah 20 minggu. Ada pemeriksaan USG namanya arteri uterina, dan itu akan dilihat. Secara laboratorium juga ada pemeriksaan yang memang mesti dilakukan untuk mereka yang pernah preeklamsi agar tidak terulang kembali sebagai gitu. preeklamsi pada kehamilan berikutnya. Oke, baik dok, berarti kalau misalkan kehamilan pertama nih sudah kena preeklamsi, Iya, betul. harusnya ibunya nggak harus takut ya dok ya, karena ada kemungkinan tidak terulang kembali preeklamsinya dok. Justru berulang. Terus justru berulang Justru ya dok berulang ya? sampai dengan 15% Oh ya. gitu, tapi bisa dicegah nggak sih dok? Ya bisa. Jadi kalau memang preeklamsi tersebut terjadi pada seorang ibu, pada kehamilan berikutnya bisa berkecenderungan persentasinya lebih besar untuk menderita preeklamsi. Nah, mencegahnya bagaimana? Dengan merencanakan kehamilan tersebut ya. Jadi merencanakan artinya ibu sudah minum asam folat misalnya di awal ya. Berkonsultasi kepada dokter bahwa kemarin pernah preeklamsi berat, dan dokter akan memastikan bahwa secara laboratorium maupun secara USG seperti itu. Dan memberikan asupan kalsium misalnya lebih awal, kemudian ada juga pengencer darah misalnya aspilet misalnya ya, yang akan diberikan sebagai pencegahan dari kehamilan tersebut. Oke, ini pentingnya perencanaan ya dok, Ya, karena itu betul. harus diperiksa ke dokter langsung Ya. gitu ya dok ya. Baik dokter, ini masih banyak sekali pertanyaan yang harus kita bahas ya dok ya mengenai preeklamsi ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Sebentar lagi Piala Dunia, semua warga kampung tiba-tiba doyan begadang. Mari nonton bareng teman, mari nonton bareng saudara. Bola gembira, siapa jagomu, siapa juaramu. Lupakan susahmu, lupakan sedihmu. Yuk nonton bareng bikin happy. Sebentar lagi Piala Dunia, yang jualan pada senang, dagangan laris manis. Mari nonton bareng teman, mari nonton bareng saudara. Bola gembira, siapa jagomu, siapa juaramu. Lupakan susahmu, lupakan sedihmu. Yuk nonton bareng bikin happy. Tiba-tiba doyan begadang, mari nonton bareng teman, mari nonton bareng saudara. Bola
melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl itu sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Dan sebelum kita menyambung pembahasan kita bersama Dr. Aryani, tentunya kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah, silakan telepon kami di 0711 311 454 ataupun Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai preeklamsi bersama Dr. Aryani ya Dok ya. Tadi sudah kita bahas Dok mengenai gejalanya apa saja gitu ya Dok, tanda-tandanya seperti apa. Nah kalau andai katalah seorang ibu ini sudah terkena preeklamsi nih Dok ya, ini penanganan awalnya seperti apa Dok? Iya. Artinya kalau memang sudah terdiagnosis namanya dengan preeklamsi, tentu dokternya akan memantau ya. Jadi kalau sudah, jadi bahasa preeklamsi itu tensinya 140/90. Okay. Tapi kalau dikatakan preeklamsi berat, nah itu sudah 160/110. Ya tentu kalau sudah berat, preeklamsi berat tentu pasien harus dirawat. Ya, gitu. Untuk mengontrol tekanan darahnya dan membantu penata laksanaan bayinya agar seandainya terpaksa lahir karena komplikasi yang diderita ibunya, bayinya akan mampu untuk lebih bertahan dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan. Nah, jadi penata laksanaannya seperti itu. Kalau memang sudah cukup bulan, dilahirkan. Langsung dilahirkan gitu ya Dok ya? Lahirkan saja. Tanpa menunggu ules misalnya ya, jadi harus dilahirkan. Oh ini yang disebut dengan kelahiran prematur itu ya Dok ya? Ya kalau sudah cukup bulan tidak prematur. Oh tidak prematur, oh gitu, oke baik. Kalau kurang bulan, di bawah 37 minggu baru dikatakan prematur. Oke baik, artinya memang, tapi kalau misalkan pengobatan ini apakah memang harus dilahirkan seperti itu Dok? Kalau misalkan tidak dilahirkan akan berdampak seperti apa Dok? Jadi kalau memang ditemukannya pada preeklamsi saja, artinya 140/90. Oh iya, izin Dok ya, kita angkat terlebih dahulu. Oke, halo, dengan siapa dan di mana? Oke. Halo. Halo. Oke, baik. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Sobri. Pak Dodi. Pak Febi. Oke, baik. Pak Sobri. Iya. Oke baik, Pak Sobri silakan, apa yang ingin dikonsultasikan bersama dokter Pak, silakan. Ini ya, aku kan belum ada turunan. Nah bisa tak kalau berobat? Oke, belum memiliki keturunan, apakah bisa berobat gitu ya? Iya. Baik Pak Sobri, apa hanya itu saja Pak Sobri? Aku sekitar 15 tahun. 15 tahun aku belum ada turunan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sobri. Ini ya, dokter ya. Kita akan menjawab pertanyaan Pak Sobri tadi. Belum memiliki keturunan, dokter. Apakah sebaiknya harus berkonsultasi kepada dokter atau bagaimana nih, Dok? Iya, Pak Sobri. Terima kasih pertanyaannya. Tentu kalau keinginan anak itu ya pasti itu utama untuk suatu pasangan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Sobri sudah pernah berobat mungkin ya untuk keinginan keturunan ini ya.
Kalau memang sudah pernah, mudah-mudahan pada tempat yang tepat, Pak, ya. Artinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan ini sudah ada bayi tabung, Pak. Ya, kalau memang sudah pengobatan sudah lama, sudah banyak, sudah panjang ya 15 tahun tadi ya. Nah, jadi kejar nih kalau umur istrinya juga sudah mencukupi, mencukupi 40 tahunan ya harus bersegera ya Pak, karena memang sel-sel telur perempuan itu terbatas. Jadi harus segera dibantu dengan hal yang paling muktahir lah ya. Kalau jangan sampai cuma diskusi ke dokter tanpa suatu tindakan yang lebih bermakna seperti itu. Cari permasalahan di mana. Seperti itu. Itu aja Pak mungkin ya, berobat. Jadi tempat yang tepat ya. Tempat yang tepat. Nah, kalau misalkan ingin berobat dengan dokter nih, nah ya, Dok ya. boleh. Dokter ini biasanya prakteknya di mana aja, Dok? Ya, Pak Sobri, promosi nih Pak ya. Jadi boleh ketemu Dokter Aryani itu di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, bisa di Rumah Sakit Hermina Basuki Rahmat, dan di Rumah Sakit Muhammadiyah Pelaju. Oke, hampir ini ada 3 rumah sakit ya Dok ya? Ya. Oke, baik. Dan itu juga harus dicari permasalahannya ya Dok ya? Iya, dicari tahu permasalahan pada istri kah, pada suami kah, tapi tetap ya permasalahan itu bukan menjadikan sumber debat di antara suami istri ya. Itu hal yang harus dicari solusinya ya seperti itu. Dikompromikan ya Dok ya. Oke, baik, ini semoga menjawab Pak Sobri, dan kita coba kembali ke topik pembahasan kita ya Dok ya. Tadi sempat terputus kalau misalkan dokter tadi bilang bahwasanya dengan melahirkan gitu ya Dok ya, dikeluarkan bayinya itu adalah salah satu juga obatnya gitu ya Dok ya. Iya betul. Nah, tapi apakah kalau misalkan tidak dilahirkan Dok, ini dampaknya seperti apa Dok? Iya, jadi preeklamsi itu penyebabnya sebenarnya dari plasenta sejauh ini ya, teorinya ke arah pembentukan dari plasenta itu ya. Jadi kalau memang tensinya sudah meningkat misalnya 200 per 130 pada seorang ibu hamil. Wah tentu itu ya harus segera dihindarkan komplikasi selanjutnya, takut kejang ya. Nah jadi biasanya karena memang penyebabnya adalah plasenta, jadi plasenta harus lahir. Artinya gimana dong? Bayi belum cukup bulan, ya bayi harus dilahirkan agar plasenta juga lahir. Artinya dengan kondisi tersebut ibu insya Allah akan segera membaik. Karena dalam teorinya penyebabnya adalah plasenta. Seperti itu. Jadi lahirkan jadi istilahnya. Harus dilahirkan ya Dok. Ketika lahir apakah ibunya juga tensinya akan turun Dok? Ya tentu dengan adanya teori tersebut ya dan pengobatan yang akan diberikan perlahan mudah-mudahan ibu akan membaik. Jadi jangan sampai preeklamsi berat tersebut menimbulkan komplikasi pada organ-organ ibu. Karena memang kesulitan atau faktor untuk lebih menjadi sehat kembali itu lebih lama perawatannya nanti. Dan dampak setelah masa nifas juga mempengaruhi kerja jantung biasanya. Iya Dok ya. Kardiovaskuler ya. Karena darahnya tekanannya sudah sangat tinggi seperti itu Dok. Betul. Nah kalau misalkan ibu hamil ini ingin berkonsultasi gitu ya sama dokter. Nah ini kan dokter ini sebagai konsultan feto maternal ya Dok ya. Kalau terkhususkan di preeklamsi ini bagaimana penanganannya Dok kalau dari feto maternal ini Dok? Ya jadi dokter kebidanan dan penyakit kandungan itu ada sub-subnya. Nah jadi kebetulan saya adalah konsultan kedokteran feto maternal yang memang mengurusi ibu dan permasalahan atau komplikasi baik pada ibu maupun nanti permasalahan pada janinnya. Nah, itu biasanya kalau untuk preeklamsi ini ya akan segera ditangani ya. Artinya kalau memang dia belum cukup bulan akan coba dikonservatif dengan obat dulu. Apakah ibu tersebut respon terhadap obat penurun darahnya? Dan di samping itu memberikan pematangan paru pada janin. Ya, kalaupun sudah matang atau cukup bulannya, baiknya segera dilahirkan. Segera dilahirkan. Tentu saja tidak semua untuk operasi ya. Boleh induksi atau memang kalau dia datang dengan tekanan darah tinggi sudah saatnya ada tanda persalinan, segera lahirkan dengan bantuan alat biasanya. Jadi ibu dilarang untuk meneran ya, untuk mengeluarkan bayi itu dengan takut permasalahan peningkatan tekanan darah dan pecah pembuluh darah otak ya. Oh gitu Dok. Nah, jadi dibantu dengan alat dengan forceps ataupun vakum. Oh baik. Kalau ini Dok, kalau operasi Dok
gimana dok? Operasi Juga iya dianjurkan. salah satu ya, artinya harus ada indikasi yang jelas. Oke. Misalnya apa? Ibu pernah operasi sebelumnya, kemudian tekanan darah tinggi, ya tentu obat permasalahannya harus dilahirkan dengan operasi juga seperti itu. Atau sudah cukup bulan tapi tensinya tinggi sekali, tidak mungkin kita ingin menurunkannya dalam beberapa jam ke depannya. Artinya tindakannya adalah operasi. Jadi harus ada indikasi yang jelas. Harus ada indikasi yang jelas ya dok. Ini dok, selama dokter menangani pasien ya dok ya, ibu hamil, pernah tidak sih dok dihadapkan dengan kesehatan ibu dan keselamatan bayi, ini bagaimana dok pertimbangan antara jika harus memilih gitu ya dok ya? Ya, jadi biasanya ada sebagian besar ya ketahuan tekanan darah tingginya itu pada saat kontrol. Berobat seperti biasa. Oke. Ya, ataupun pernah kalau ditanyakan pengalaman saya didapatkan pada pemeriksaan USG ternyata terdapat sirkulasi plasentanya sudah tidak baik lagi. Dari ibu pemberian oksigen dan nutrisari ke bayinya sudah tidak baik lagi. Apa maknanya? Artinya dalam 1 minggu ke depan atau 2 hari ke depan itu bayi mungkin bisa meninggal di dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah didapatkan sirkulasinya sudah tidak baik, maka ibu tersebut disarankan sekali untuk segera operasi dan dilahirkan bayinya. Berapapun usia kehamilan tersebut. Untuk menyelamatkan bayi tersebut kan. Jangan sampai meninggal di dalam nanti. Dan menyelamatkan ibunya juga Dan ya dok menyelamatkan ya? ibunya. Oke, ini dok kita agak menyimpang sedikit ya Iya, dok. boleh. Ini sering terjadi di masyarakat nih dok. Sudah hamil 8 bulan, 9 bulan gitu ya dok. Tinggal berojol aja dok. Tapi ternyata bayinya di dalam meninggal gitu ya dok ya. Ini sering dikaitkan juga dengan goib, ini gimana dok kalau penjelasan secara klinisnya dok? Ya, yang seperti itu sedih sekali ya sebenarnya ya. Sudah matang, sudah cukup bulannya, tinggal dilahirkan, tapi tiba-tiba tidak ada gerakan misalnya yang ibu rasakan. Ya sampai ke rumah sakit diperiksa ya tidak ada denyut jantung lagi. Dan hal ini ya membuat kesedihan yang nggak nyaman ya. Dan harus dilahirkan dengan bayi yang sudah meninggal. Kasihan ya sebenarnya ya. Mudah-mudahan tidak terjadilah kalau memang ibunya rajin. Dan apa yang harus yang dirasakan ibunya gerakan. Kalau udah cukup bulan itu gerakannya bagaimana? Kalau sudah berkurang cepat ke IGD seperti itu. Oh gitu. Gerakan bayi saya berkurang dan dilihat. Ini artinya memang dari masa kehamilan pun juga sudah harus sering konsultasi gitu, berobat ya dok ya. Pengecekan kehamilan rutin gitu ya dok ya. Apalagi kalau bukan hanya di kota saja ya dok ya, di desa juga sebenarnya di puskesmas juga bisa seperti itu dok ya, ke bidan dan lain sebagainya. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya? Celananya. Waduh. Iya berat, Hati-hati dong mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya. Bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini.
Yang pertama kita penyemprotannya jangan telat, setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter dan tentunya kita akan menyambung pembahasan kita bersama Dokter Aryani. Namun sebelum itu Roza ingin membacakan terlebih dahulu dok, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Rahma di Prabu. Ingin bertanya dokter, selain tekanan darah yang tinggi, apakah stres juga bisa menjadi penyebab preeklamsi nih dok? Silakan Ya. dokter. Jadi ada seorang ibu gitu menderita stres dalam kehamilan ya. Ya tentu stres itu ya tidak bisa makan kali ya, tidak bisa tidur, permasalahannya dipikirkan terus ya, tentu itu akan meningkatkan tekanan darah ya. Jadi ya bisa ibu ya. Jadi faktornya bukan faktor plasenta nih, faktor masalah Emosional gitu ya, dok. emosional yang harus diselesaikan ya. Oke baik, berarti bisa ya dok ya. Bisa. Kalau kita stres yang berlebihan mungkin tekanan darah juga akan meningkat gitu dok ya. Dan bisa menyebabkan preeklamsi seperti itu. Oke baik. Nah dokter, di segmen ini mungkin Roza ingin tanya-tanya nih dok ya. Apakah sebenarnya selain tensi darah yang tiba-tiba naik gitu ya dok ya. Apakah gaya hidup juga bisa mempengaruhi dok terhadap tekanan darah tinggi, preeklamsi dan lain sebagainya? Gaya hidup ya. Jadi iya tentu saja gaya hidup juga bisa berpengaruh ya. Zaman now ya, zaman Gen Z ini ya ternyata memang makanan juga misalnya ya, gaya hidup ya. Gen Z sekarang fast food ya, junk food ya yang tentu saja akan meningkatkan kolesterol. Mungkin ya pada masa muda sudah kolesterol dan ini juga menjadikan suatu resiko ya, faktor resiko untuk seorang ibu pada masa hamilnya nanti akan menderita tekanan darah tinggi. Mudah-mudahan faktor risiko kawin muda ya, jangan menjadi tren ya, ya karena memang faktor risiko di bawah 20 tahun menikah itu berkecenderungan untuk mendapatkan peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan lebih 20 minggu nantinya. Oke, dan pernikahan dini juga di usia remaja belum siap ya dok ya, organ reproduksinya? Alat reproduksinya belum siap, ya jadi ya itulah salah satunya juga. Menjadi faktor risiko ya dok ya? Faktor risiko. Oke, nah kalau saran dari dokter nih apakah ada rekomendasi gaya hidup yang sehat nih dok untuk dilakukan para ibu ataupun calon ibu gitu ya dok ya? Ya, jadi kalau gaya ya merubah jadi ya kalau memang misalnya pada putri ya, anak remaja mungkin ya intinya ya. Jadi anak remaja adalah calon-calon ibu di masa depannya nanti ya. Tentu harus bebas dari anemia. Bebas anemia. Ya. Jadi ya remaja-remaja kita itu rata-rata anemia seperti itu ya. Jadi pemerintah juga sudah membuka program untuk pemberian zat besi ya pada anak-anak SMP dan SMA. Kemudian tentu saja pada remaja putri, kalaupun sudah mendekati datangnya jodoh, seperti itu ya, harus bersiap. Jadi ada hal-hal yang harus dipersiapkan adalah asupan zat besi dan asam folat. Asam folat. Ya, sebelum menikah seperti itu ya. Jadi pada saat terjadi kehamilan setelah pernikahan tersebut, janin yang dikandung pada masa awalnya itu sudah siap untuk membentuk organ-organ yang optimal, terutama tabung saraf otak seperti itu ya. Itu yang sering bermasalah jika asam folatnya kurang. Berarti ini bukan hanya tren ya dok ya, Roza sering dengar nih di internet bahwasanya asam folat ini harus dikonsumsi dan lain sebagainya. Bukan setelah terlambat haid ya. Iya oke. Ya, berarti memang sebelum. Ini masuk ke dalam perencanaan gitu ya dok ya? Perencanaan, iya betul ya. Baik, dan sangat penting ya dok ya dalam mengonsumsi asam folat tersebut? Sangat penting ya untuk tumbuh kembang yang optimal pada janin dan
tentu saja preeklamsi jadi risikonya lebih rendah. lebih gitu ya? rendah. Oke, baik. Dokter, ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan nih dok, bahwasanya konsumsi aspirin dosis rendah atau suplemen kalsium bisa membantu pada Iya, kelompok mencegah. berisiko. Gimana dok ini? Silakan Ya. dokter. Iya benar. Jadi pemberian kalsium, pemberian aspirin atau pengencer darah itu bisa mencegah kehamilan untuk menjadi ke arah preeklamsi bagi mereka-mereka yang mempunyai faktor resiko seperti hamil sebelumnya preeklamsi atau genetik ibunya hipertensi, keluarga hipertensi, kemudian obesitas, faktor usia tadi ya 20 tahun atau lebih dari 30 tahun. Oke, dokter kalau misalkan soalnya kan anak Gen Z sekarang sudah banyak yang hipertensi gitu ya dok ya. Andai katalah dia sudah minum obat nih dok, sudah dikasih obat untuk hipertensinya. Ini apakah boleh dok ketika sudah hamil masih dikonsumsi dok? Iya rutin Boleh, harus ya. rutin ya dok ya? Iya. Tidak boleh berhenti ya dok? Enggak boleh. Oke baik itu ya dok ya, ini catatan juga nih dok. Baik dokter, kalau misalkan kita melihat peran orang di dalam rumah kita ya dok ya, silakan dokter dikonsumsi terlebih dahulu. Iya ini karena bukan hanya ibu hamil saja ya dok ya yang berperan ketika hamil gitu, ada suami, ada anggota keluarga lain di rumah. Nah ini menurut dokter peran suami ataupun anggota keluarga lain agar ibunya bisa menjalankan kehamilan itu dengan baik bagaimana dok? Jadi ibu hamil itu perlu support keluarga. Support keluarga ya dok ya? Jadi harus bahagia ibu hamil itu, kemudian mengkonsumsi asupan yang benar-benar bergizi. Bergizi, oke baik. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk preeklamsi ini bagaimana ya dok ya? Soalnya kalau banyak juga masyarakat ini ada yang enggan untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin gitu ya dok ya. Kalau menurut dokter sebagai dokter kandungan, ibu hamil ini sebaiknya rutinnya ini berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam berapa bulan sebenarnya dok? Kalau dari konsensusnya di Indonesia itu 6 kali kunjungan ke petugas kesehatan. 6 kali kunjungan? Iya, 6 kali kunjungan ya. Jadi pada awal kehamilan, 2 kali di 3 bulan pertama, kemudian tiap bulannya ya. Jadi kalau memang mampu untuk tiap bulannya itu baik sekali. Seperti itu ya. Jadi tiap bulan pada awal kehamilannya, kemudian 8 bulan 2 minggu per 2 minggu kunjungan seperti itu. Pada 9 bulan seminggu sekali untuk kunjungannya. Baik, dokter boleh kalau misalkan mau iya. iya agak ini juga dok ya. Kalau misalkan kita melihat memang harusnya ibu hamil itu harus rutin ya. Kalau anjurannya 6 kali gitu ya dok 6 ya. kali dalam 6 kali dalam selama kehamilannya. Selama kehamilan. Kalau di bawah itu sangat tidak dianjurkan ya dok ya. Iya. Yang jelas ya pengetahuan ya. Pengetahuan itu harus ada pada ibu hamil. Karena memang kalau minim sekali pengetahuannya dianggap sudahlah anak kelima ya. Kan sudah biasa 4 kali kemarin aman-aman saja. Padahal hamil kelima tersebut usianya sudah 40 tahun 40 misalnya ya. tahun. Nah itu yang bermasalah sekali ya. Jadi pengetahuan itu sangat diperlukan. Oke baik, dokter sebelum kita menutup perbincangan hari ini ya dok ya, mengingat juga kita ini sebagai World Preeclampsia Day gitu ya dok ya, memperingati Hari Preeklamsia sedunia dok. Betul. Boleh dokter, apa nih yang ingin disampaikan, harapan dan juga pesan secara singkat mungkin untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan, silakan dokter. Iya terima kasih. Jadi di dunia ini kita memperingati Hari Preeklamsi ya di tanggal 22 Mei yang lalu sebenarnya. Ya 22 Mei, tiap tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Preeklamsi sedunia. Nah tentu dalam hal ini yang berkompeten, yang mempunyai pengetahuannya, utamanya dokter dan petugas kesehatan harus mengedukasi masyarakat ya, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk suatu keadaan atau kondisi di mana ibu hamil itu ternyata bisa loh terjadi peningkatan tekanan darah dan istilahnya adalah preeklamsi. Jadi dengan pengetahuan yang diedukasi, baik melalui TVRI seperti ini atau medsos ya. Sekarang banyak sekali medsos dalam bentuk apapun. Jadi pengetahuan itu jadi merata pada masyarakat Indonesia. Oke baik, terima kasih banyak dokter. Hari ini semoga pemirsa TVRI Sumatera Selatan teredukasi semua ya dokter ya. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Roza. Dan untuk itu pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Kami akan kembali tentunya dalam segmen Halo Dokter lainnya. Akhir kata saya Rozalila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Terima kasih dokter. Silakan Sama-sama. dokter di